Apa bos dari sini kan? Beda mau gak? Yang gua dapet di sana tuh sempat pernah ada pendaki cewek pakai baju merah sama temennya juga sama pakai baju merah juga. Nah si pendaki yang cewek ini ketinggal di atas, entah hilang atau meninggal, pokoknya dia nggak ada. Pas gua buka, tenda gua terang. Tenda gua kan warna kuning nih, warna kuning. Kalau tenda warna kuning itu kalau misalkan di malam, kuningnya dipekat kan. Nah kalau misalkan siang hari, terang banget kan, kelihatan banget ya. Nah dari situ gua nengok kiri nengok kanan. Ini jam berapa kata gua. Gua lihat handphone, baru 1:30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke guys, sekarang kita masih ada di daerah Bandung nih. Dan pada momen spesial pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan narasumber yang dulunya pernah menjadi pemain seni kuda lumping nih. Dan beliau ini memiliki kisah horor ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Cikuray nih. Untuk lebih jelasnya, langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Bang Rendra. Malam. Apa kabar nih, Bang Rendra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, dari mana, Bang? Dari Bandung, Parongpong. Oke, Bang. Kita kembali tahun 2020. Iya. Di mana pada saat itu lu melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Sempat mengalami kejadian apa aja, Bang, sedikitnya? Kalau boleh tahu. Ada, ya pokoknya untuk pendakian pas hari itu gue nemuin yang sosok hitam, tinggi hitam, Iya. anak kecil hitam, Iya. sama ada bayangan hitam yang ngelilingin tenda gue, dan terakhirnya gue ada dengerin suara degung atau gamelan lah di puncak. Gue penasaran nih, Bang, sama yang bakal lu ceritain pada malam kali ini ya. Namun kita tahan dulu aja nih. Siap. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jika tidak siap. Awal mula ceritanya waktu itu pasca banjir bandang di daerah Garut, kita ngumpulin barang, terus setelah barang semua sudah ada, kita berangkat dari rumah itu sehabis hujan. Karena waktu itu masih musim hujan, akhir-akhir tahun, bulan November waktu itu. Awal-awal bulan November, tanggal 2, tanggal 3 lah, kita berangkat. Kita ngumpulin barang dari tanggal 1. Singkat ceritanya kita berangkat ke sana, sempat disasarin juga sama Google Map. Karena waktu itu gua nggak tahu base camp Cinta Negara ini di mana. First time kan, baru pertama. Gua nggak tahu, gua dikasih Sherlock, nah ternyata gua malah nyasar dulu. Kayak gitu. Iya. Warung gua nanya sama si ibu warung ini, ternyata kata si ibu warung nggak tahu base camp Cinta Negara itu di mana. Nah gua tanya, daerah Boyongbong, Bu. Oh kalau Boyongbong masuk aja ke sini katanya. Di samping warung itu ada jalan yang cuma masuk 2 motor, masuk aja ke situ katanya. Udah, gua masuk lah ke situ. Habis beli rokok apa gitu, langsung gua masuk ke situ. Nah ternyata pas masuk itu udah banyak pohon nih. Udah banyak pohon, masuk, itu turunan dalam banget. Turunan dalam, kita semua sambil bawa barang kan, bawa kardus kayak gitu. Turunan, itu jalan kecil juga tuh.
Sampai teman gue jatuh tuh di parit di sawah. Jadi abis jalanan itu tuh atasnya tuh sawah, sawah padi kayak gitu. Nah teman gue jatuh di situ masuk ke parit. Nah gue lanjut, udah nolongin teman gue, lanjut terus nemu pemukiman. Ketemu lah langsung ada plang base camp Cinta Negara. Nyampe lah gue ke base camp. Nyampe ke base camp gue sekitaran jam 9 malam lah pokoknya. Udah malam, udah gelap. Nah, abis itu pas gue nyampe ke sana ternyata temen sependakian kita nih yang dari Majalengka udah nyampe duluan dari maghrib katanya. Ada namanya Rizal. Nah, namanya Rizal. Nah, dari situ gue kan belum koordinasi nih bahwa gue dari Bandung mau dateng. Nah, ternyata si Ua ini, ketua base camp, Ua Revi ini udah tahu. Wih, dari Bandung nih, udah pada datang katanya gitu. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan temen gue yang dari Kiara Condong udah konfirmasi kayak gitu. Nah, singkat cerita kita ngobrol nih di sini, ngobrol. Nah, si Ua Revi ini langsung nyamperin gue, megang pundak gue. Terus dia ngomong pakai bahasa Sunda kayak gini. Engke oge wawuh lah katanya. Kalau bahasa Indonesianya nanti juga kenal katanya. Kayak gitu. Nah, gue kan berpikirnya bakalan kenal sama orang-orang base camp nih. Ya, Wak. Kata gue gitu kan. Nah, nggak lama kita udah ngopi, gue tidur. Dibangunin sama teman gue yang nyusul ini. Yang nyusul ini dia tuh datang jam 3 subuh, dia datang. Habis itu, gue dibangunin, kita ngopi lagi 1 gelas, tidur lagi. Nah, pagi-paginya normal. Briefing buat pendakian karena gua di sini first time, nggak tahu jalurnya kayak gimana. Mereka teman-teman juga yang udah pernah nih, yang dari Kiara Condong udah pernah 2 kali. Cuman ada 1 orang, kakaknya si Pinkan ini, dia tuh belum pernah. Belum pernah. Jadi kita naik bersembilan, ada Andi, Adi, Pinkan sama kakaknya si Pinkan ini. Nah, yang kakak si Pinkan ini first time naik gunung, langsung dibawa ke sini. Nah, dari situ. Nah, gue lihat di base camp Cinta Negara itu tertera dengan jelas ada semacam aturan yang paling menonjol itu dilarang memakai pakaian merah. Itu ditulis dengan jelas. Gue nggak tahu itu kenapa dan apa sebabnya, gue nggak tahu. Nggak berpikiran yang lain-lain, gue lanjut jalan. Langsung jalan, kita pakai pick up dari base camp sampai ke pos 1. Kita start trekking sekitaran jam 9, jam 10 lah. Udah mau ke tengah hari, pokoknya udah siang. Kita lanjut jalan, di situ udah berdoa, udah apa, kita jalan. Sampai di Tanjakan Ombing, yang sering diceritain sama anak-anak nih Tanjakan Ombing katanya. Sama gue dispelein, segini doang kata gue. Cobain katanya, pasti cobain memang bener. Pegel tuh kaki kan, pegel kaki. Sampai akhirnya kita sampai di pos 2, bikin nasi liwet, masak-masak sop, pokoknya makan-makan besar lah, makan enak lah di situ. Kita makan. Berarti istirahat di pos 2 itu lama, kita lanjut jalan tuh pukul 2. Jam 2 siang kita lanjut jalan di pos 2. Terus jalan-jalan sampai di situ gue ditunjuk jadi leader. Padahal di sini gue first time. Baru nih ke jalur ini, baru nih ke gunung ini. Tapi gue langsung disuruh jadi leader paling depan sambil bawa webbing. Bawa webbing karena teman-teman udah pesan sama gue webbing 20 meter waktu itu. Gue bawa webbing, lanjut. Asli sih mau kok bos dari sini kak. Indonesia mau kak? Gue jalan sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini namanya Kandang Bagong. Di Kandang Bagong ini gue ngerasain ada nyaman yang beda. Nyamannya itu lebih nyaman pokoknya, nggak mau turun, nggak mau naik. Dari situ gue dipaksa sama anak-anak. Ayo lanjut jalan katanya. Bentar lagi. Ayo lanjut jalan bentar lagi. Terus aja kayak gitu gue. Nah, sampai akhirnya ada rintik hujan nih. Udah ayo jalan keburu hujan katanya. Oh ya udah ayo lanjut. Lanjutlah kita. Baru setengah jalan mau ke pos 4, hujan. Tapi nggak terlalu deras. Hujan,
Di situ kita semua pakai ponco dulu, jalan terus sampai di pos 4. Kita nggak lama, kita lanjut jalan. Nah di sini nih baru ketemu sama yang aneh-anehnya itu di sini. Pertengahan jalur menuju pos 5. Kita udah ketemu gelap nih. Berarti kita jalan lama kan? Jalan lama nih karena nungguin yang satu ini nih, yang cewek, yang kakaknya si Pingkan ini. Dia kan baru banget nih naik gunung. Nah, nungguin dia yang lama. Dikasih hujan gede nih. Hujan deras banget nih. Hujan sampai gua ketemu satu spot yang kita harus manjat akar buat naik karena jalur yang seharusnya itu jadi jalur air. Kita melipir, naikin akar ini. Nah, pas gua mau naikin akar ini, gua kan jauh nih dari anak-anak kan, agak ada jarak lah. Gua naik, pas naikin badan, pas gua nengok ke atas, gua ngeliat sosok yang tinggi hitam. Tinggi hitam tapi nggak ada ujungnya. Di situ gue langsung astagfirullahaladzim, apa nih? Udah merinding lah, pengen ngomong apa gitu sama teman-teman, tapi gue takut kalau misalkan gue kasih tahu teman-teman juga jadi kacau semua kan, jadi chaos nantinya. Gue pendam sendiri, gue lanjut jalan sampai ada spot di situ gue capek, gue nyuruh nih si Firman, Man, duluan lah, bawa nih webbing kata gue capek. Oh enggak Mang, nggak mau. Sok aja sama Emang katanya gitu. Ya udahlah, gue ambil lagi webbingnya, gue lanjut jalan. Pas jalan, gue pas nengok ke kanan, ada lagi tuh. Sosok hitam tuh ada lagi. Di sebelah kanan gue, cuman nggak di jalur. Kalau yang pertama kan pas gue naikin itu di tengah-tengah gue tuh, pas di depan. Nah kalau yang ini nggak. Di sebelah kanan. Dari situ gue, astagfirullahaladzim, kok ada lagi? Ini apa nih? Ada apa nih? Kata gue gitu kan. Gue sempat diam dulu dari situ sambil nungguin yang di belakang kan, biar gue ada temen. Gue lihat ke belakang, oh udah kelihatan nih kepalanya, berarti udah deket. Gue lanjut jalan. Di samping jalur tuh ada kayak semak. Nah di semak itu tuh ada anak kecil. Anak kecil hitam, dia tuh nengok. 1, gak ada lagi, 2, sampai 3 kali. Wah di situ udah bener-bener chaos pikiran gue, udah bener-bener kacau. Tapi gue tetap nggak mau gue ngomong sama anak-anak nih. Gimana pun caranya gue jangan sampai ngomong. Pandem aja sendiri semuanya. Nah dari situ gue nggak berani masuk ke pos 5 ini. Gue nungguin temen. Sampai gue teriak, buru woi, kata gue. Sabar Mang, sabar katanya. Gue nanya, kenapa lama? Gejala Mang. Gejala apaan? Hipotermia. Astagfirullahaladzim kata gue kan. Ih, si cewek ini, yang baru ini, dia kedinginan. Yaudah ayo gas cepat masuk. Kita masuk bareng-bareng ke pos 5. Gue keluarin kompor. Gue suruh anak-anak yang lain cari ranting buat dibakar. Basah tuh kan, basah. Ranting juga ranting-ranting kecil. Nggak ada ranting gede, ranting kecil semua. Paling gede juga sekelingking lah, itu paling gede. Udah, kompor gue korbanin buat di bawah. Si kayu bakar di atas. Gue nyalain, gedein. Itu ranting nggak nyala-nyala. Nggak mau nyala, nggak mau kering. Ini aneh nih, kenapa nih kata gue kan. Gue gedein lagi, tetap nggak mau nyala. Kalaupun nyala, itu cuma jadi bara, langsung mati. Masuklah mereka ke tenda duluan, kita bikin mie. Nah dari situ, gue keluarin kompor sama gelasnya, gelar tidur. Nggak lama mereka yang berdua nih, gue tidur di tengah. Rizal di kanan, Sultan di kiri. Kok udah nggak ada suaranya, kata gue, berarti udah pulas nih, udah tidur kan. Nah di sini gue gelisah, nggak bisa tidur bang. Susah tidur gue di sini. Udah madep kiri, madep kanan, tengkurap, telentang, nggak bisa tidur gue. Nah dari sini nih, feeling gue. Kresek. Weh, apa nih kata gue? Ada yang kresek nih. Gue buka, pas gue buka, tenda gue terang. Tenda gue kan warna kuning nih, warna kuning. Kalau tenda warna kuning itu kalau misalkan di malam,
kuningnya dipekat kan. Iya. Nah kalau misalkan siang hari terang banget kan, kelihatan banget ya. Nah dari situ gue nengok kiri nengok kanan. Ini jam berapa kata gue. Gue lihat handphone baru 1:30 malam. 1:30 malam nih. Ada yang ngelilingin tenda bang. Aduh. 3 kali ngelilingin tenda gitu. Sekarang logisnya kalau misalkan orang nggak mungkin. Di depan playseat kita setinggi tenda datar. Di samping kiri gua pohon gede. Di belakang tenda itu mepet sama jurang, kepala tuh pas jurang. Nggak bakalan mungkin. Ini 3 kali ngelilingin dia. 3 kali dari situ gua langsung udah nggak karu-karuan. Langsung gua baca-baca sebisa gua. Sebaca-baca gua langsung tengkurap. Si sleeping bag pun nggak gua pakai di badan, gua pakein di kepala semua. Gua pakein di kepala semua. Di situ gua akhirnya ketiduran. Sadar gua pagi. Normal semua. Cuman ternyata tidak dikasih terang. Kabut. Kabut. Briefing lagi kita. Ini mau gimana? Mau lanjut apa turun? Nah, kata si Andi, lanjut aja mang, tanggung udah di sini katanya. Udah di pos 5 tinggal bentar lagi. Oh, ya udah bebas gua mah, kata Bang gitu. Kita mulai tracking lagi sampai kita di pos 6. Di pos 6 tuh ternyata udah berantakan. Ternyata yang ngecamp di pos 6 itu diacak-acak sama Bagas. Oke, iya. Ya udahlah, lanjut kita. Kalau dulu tuh masih ada pos 7. Kalau sekarang udah nggak ada di mapnya, udah nggak ada. Dulu masih ada pos 7, kita sampai di pos 7. Di situ udah mulai batu-batu jalannya. Wah, berarti udah mau puncak nih kata gua. Akhirnya gua sampai puncak. Gimana nih? Angin kan gede nih. Ternyata badai gua sampai atas. Badai, cuman belum sama hujannya. Baru angin sama kabut. Bentang pelesit aja. Bentang pelesit, pas gua lagi bentang pelesit, tiba-tiba gua pusing. Pusing, lemas, kedinginan ternyata gua di situ. Andi mutusin lagi. Ya udah ngecamp lagi di sini. Kita ngecamp di situ berharap besok bakalan dapat cerah. Gitu. Pas kita lagi beres-beres tenda, baru kita mau masukin carriel ke dalam tenda. Keluarga Bagas datang 4 ekor nih. Cuman si Bagasnya ini yang gedenya belum keluar. Udah datang nih 4 muncul, langsung nyerbu masuk ke tengah-tengah tenda kita. Kita langsung loncat nih kan. Logistik udah habis. Udah habis semua dibawa sama dia. Kita cuman interaksi sama teman-teman juga. Buka tenda, ngobrol kayak gitu, tengok-tengokan nih gimana, udah tungguin aja katanya. Nah, hujan, angin, kabut, badai lah intinya. Kita harus ada yang begadang. Oke. Karena gua nanya kan ke tenda yang di belakang tenda si Andi itu ada tenda, di seberang sana juga ada tenda. Gua nanya nih, Mang ini harus di mana? Kalau misalnya ada Bagas, diteriakin aja Mang katanya. Sambil diberisikin pakai kentongan apa gitu. Nah gua ambil nesting kan, sama sendok. Gua begadang nih. Gua ngomong sama yang cowok, Firman, Man, bagian gua dulu sekarang. Nanti kalau misalnya gua ngantuk gantian lu yang tidur. Ya siap Mang. Nah gue nyuruh ya sama yang cewek ini tiduran aja. Basah Mang katanya. Emang basah nih tenda. Basah Mang katanya. Waduh kata gue gimana. Ya udah tidur di sini aja mau nggak? Ya udah Mang nggak apa-apa. Dia tiduran kepalanya di paha gue. Singkat cerita udah mulai hening, semuanya udah normal lagi. Udah ngerasain ngantuk, tuh pengen tidur kata gue. Gue bangunin nih. Man. Gantian lah gue ngantuk kata gue. Bentar lagi Mang. 10 menit katanya. Oh ya udah. Gue begadang kan sambil masih tetap megangin ini, takutnya dia datang lagi kan. Megangin ini. Di sini nih, yang bener-bener gue nggak percaya sama sekali. Nunggu dia bangun, ternyata malah lama. Kepaksa gue kan begadang sendiri nih. Suasana di luar tuh hening. Ada suara gamelan. Gue mikirnya, wah ini ada yang pakai pengeras suara atau apa ya? Tapi kalau misalkan pakai pengeras suara, itu suaranya agak cempreng gitu kan, beda. Ini gemanya beda. Jelas banget di telinga. Emang nggak lama, paling 10-15 menit lah, nggak lama.
kok kata gue ada suara ini gitu kan. Nah, gue tonjok nih si Firman yang lagi tidur nih. Karena gue kesel juga dia nggak mau bangun kan. Gue tonjok di bagian pundak kirinya, gue tonjok. Dia bangun. Kenapa Mang? Sakit katanya. Di situ gue refleks pakai bahasa kasar. Karena gue udah capek mungkin ya. Deh kan kusia. Kata gue gitu. Sampai 3 kali gue ngomong. Deh kan kusia. Terus kata dia, apaan Mang? Ya udah dengerin kata gue. Apaan ada Bagas? Kagak, dengerin kata gue. Apa nggak ada apa-apa? Dengerin kata gue. Gue paksa suruh dengerin, dia nggak denger. Dia nggak denger apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oh ya udah lanjut tidur. Dia tidur lagi. Nah dari situ gue langsung fokus. Gue fokusin nih sama suara itu. Mau kemana nih suara? Ternyata makin lama tuh makin kecil, makin ngejauh. Jadi kayak yang lewat gitu loh. Kayak gitu. Nah, habis itu ternyata gue ketiduran. Sadar-sadar gue tidur tuh sambil duduk ternyata. Mereka masih di sini, gue sambil duduk tidurnya. Sampai sakit punggung. Nah dari situ gue buka tenda pagi-pagi. Ternyata makin parah cuacanya. Kabut. Nah kita foto-foto di puncak. Ternyata muka gue beda sendiri. Pucat. Beda sendiri. Pucat parah pokoknya. Pucat parah. Nah dari sini kita berunding lagi, habis foto-foto di puncak, berunding lagi, ayo kita turun. Ya udah ayo packing kita turun. Di perjalanan turun kita lancar-lancar aja. Ternyata Pinkan jadi sosok pahlawan lah buat kita. Pas lagi ngeras di pos 5, dia ngeluarin kantong kresek warna hitam, dikeluarin, ayo makan katanya. Lah, makan kata gua. Bukannya udah habis malam sama Bagas, kata gue gitu. Enggak, Mang. Sebelum Bagas datang, gue udah masukin keril gue duluan katanya. Tadinya mau ganti baju. Cuman pas tahu ada Bagas, gue langsung bungkus pakai baju basah, pakai kantong kresek, langsung dia siram pakai parfum. Jadi nggak kecium katanya. Nah, semalam juga sebenarnya gue takut katanya. Bagas yang tinggi, yang gedenya tuh ada keluar. Loh emang iya kata gue. Iya katanya, ada di belakang tenda dia. Segimana tingginya? Kan gue nggak tahu nih. Segimana tingginya? Tinggi banget katanya. Pas sejajar sama tenda punya dia. Nah dari situ cerita-cerita dikit, nggak sampai cerita yang lain-lainnya, cuman sekitaran Bagas doang. Kita makan pun itu cuman sosis 3 biji, bakso pun cuman 1 kantong plastik kecil kayak gitu, dibagi-bagi buat 9 orang. Ya lumayan lah buat ganjel kata gue. Dari situ kita turun. Ketemu lagi di pos 3. Di pos 3 ini balik lagi nih. Rasa nyaman ini di kandang bagong tuh keluar lagi. Rasa nyaman tuh beda banget bang. Nggak mau lah kita buat pergi dari situ. Nyaman banget di situ sampai gua video-video ngopi, ngerokok gitu kan. Nah dari situ dipaksa lagi sama temen, ayo keburu sore katanya. Keburu sore turun, ayo turun. Ya udah ayo turun. Gua paksain badan buat diri turun sampai kita di pos 2. Di pos 2, nah di pos 2 kita nggak istirahat lama karena udah mau ketemu maghrib nih. Udah mau gelap, kita lanjut jalan lagi. Nah di pertengahan jalan si Pinkan ini kakinya sakit, keseleo karena licin kan bekas hujan. Keseleo, kita jalan makin lama. Nah di pertengahan ranger naik, ketemu, mereka nanya kok lama, kenapa, ada apa? Terus kata gua, nantilah ceritanya di bawah Wak, capek. Oh ya udah ayo kita naik pick up lagi, turun di base camp. Nah di base camp ini pas kita udah sampai base camp, kita bersih-bersih, mandi. Karena kita nyampe base camp nih malam kan. Iya, ketemu malam lagi di base camp kita malam. Nggak mungkin kita langsung gas pulang. Karena gua pakai motor, kalau misalkan mereka ya memang nunggu mobil buat ngirim lagi ke Bandung. Karena mereka ke Garut juga, ke base camp, nebeng. Jadi baliknya juga harus nebeng lagi. Kalau gua kan pakai motor yang dua motor. Sini gua balik memori gua.
karena kemarin juga sempat ada yang nanyain ya dari sesepuh di rumah, gue ceritain kayak gini. Oh, nggak percaya awalnya. Tapi ada satu yang dulunya satu grup sama gue. Jadi gue tuh dulu punya kayak lingkung seni lah, ikutan lingkung seni, lingkung seni kayak kuda lumping, barongsai kayak gitu. Gue ikutan dulu. Iya. Nah, dulu di sana tuh sering cari-cari pusaka. Mandi-mandi, gue sering ikutan. Iya. Kayak ritual gitu ya? Iya, nah, walau alam, gue percaya nggak percaya kalau di diri gue tuh ditanam, diisi katanya. Tapi gue nggak 100% percaya. Nggak 100% percaya, cuman katanya ya gue itu ditanam, ada. Nah, langsung gue mikir nih, oh berarti yang Warepilia tuh bukan ke guanya. Waktu nanti kenal, sekarang udah kenal, oh berarti bukan ke guanya. Jangan-jangan sama yang ini yang di belakang nih, kata gue. Gitu. Nah, sempet kemarin sebelum datang ke sini, gue cerita dulu, ada di sana sama Mimi, gue ngobrol. Gue tanyain, masih ada nggak sih ini? Yang dulu ditanam? Ada. Yang bener. Kok gue nggak ngerasain apa-apa? Kalau dulu tuh, misalkan dengar musik apa, langsung gemeter gitu kan. Ngerasa kayak kesemutan gitu. Kalau sekarang nggak ada, biasa aja. Cuman gue tanya, iya masih ada. Sosoknya kayak gimana sih? Gue nggak tahu, katanya. Sosoknya tinggi, hitam, bulunya runcing. Bulunya runcing, kayak keras tapi halus. Itu yang ditanam dari badan gua katanya. Walau alam gua nggak tahu ya. Karena percaya nggak percaya, malah yang kejadian ada gamelan, bukan gamelan sih, kayak semacam degung lah. Kalau di Sunda tuh semacam kayak degung. Musik degung itu gua dulu nggak percaya kalau gua bakal ngalamin kayak gitu. Sering gua lihat orang lain kan di podcast ada suara ini. Masa sih? Gue nggak percaya di situ. Nah ternyata kok gue sendiri sekarang yang ngalamin. Oh iya bener. Gitu. Kok gue sendiri yang ngalamin ya? Padahal gue nggak percaya nih. Gitu. Nah abis gue cerita semuanya, dari sini gue jadi pede malah. Justru kalau dulu kan gue sebelum naik gunung, gue sering lihat vlog. Tapi sebelum lihat vlog yang kayak Bung Firsa, yang kayak gitu, gue liatnya yang cerita horor dulu. Sebelum naik ke gunung mana, gue lihat dulu cerita horornya. Gue lihat dulu, oh di sini jangan kayak gini. Jadi gue lihat dari sisi mistis, larangan. Gue belajar dulu dari situ. Nah baru gue lihat yang enak-enaknya, maksudnya yang indah-indahnya gitu kan. Kayak Firsa kan yang bagus-bagusnya kayak gitu. Nah, sampai sekarang gue sering ditunjuk jadi leader semenjak dari itu. Padahal sekarang gue udah beda tim, udah beda orang, tetap gue harus paling depan. Padahal gue nggak tahu nih, misalkan kayak kemarin gue naik ke perahu, gue belum pernah ke perahu. Di tol, gue lihat searching trek kan. Lihat dulu di YouTube Patak Banteng kayak gimana, orang tadinya kita tujuannya Patak Banteng kan, Patak Banteng. Ternyata pas sampai ke sana semua jalur ditutup. Yang dibuka cuma satu, Igir Meranak. Gua nggak sempat searching di Igir Meranak nih, nggak sempat searching kan, gua nggak tahu treknya kayak gimana. Waduh gimana nih kata gua. Udah Miss, kalau pas di yang tim sekarang gua dipanggilnya Kumis. Udah Miss, duluan. Kamu yang mimpin katanya. Oh siap Bu, gue yang mimpin. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak pernah ada yang namanya ngerasain yang aneh-aneh. Gue jadi pede, berani aja udah. Gunung mana pun, gue jadi leader. Oke, ayo labas. Gitu. Sampai ya, gue udah pulang. Pokoknya gue berarti udah berapa ya dari first time ke Cikura ini udah 4 kali sama terakhir kemarin. Udah 4 kali. Yang pertama kan tadi kayak gitu. Yang keduanya kita ngerayain 17 Agustus, aman aja.
Yang ketiganya, gue nggak ngalamin apa-apa, cuman temen gue yang kena, sampai mukanya bengkak, dia nangis semalaman, dia sampai bengkak pokoknya mukanya, susah jalan karena kejedot batu juga, kakinya di pelawangan. Terus temen gue ada yang lihat apalah sosok cewek kayak gitu di belakang tenda gue, katanya, tapi gue nggak ngeliat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Itu yang ketiga. Nah, yang terakhir, gue ngalamin mimpi. Yang terakhir ini sama si ibu, sama yang rombongan yang baru nih, yang sekarang nih, tim gue yang baru. Bisa dibilang kayak private trip lah sama ini. Di perjalanan oke. Kita gas aja terus, cuman ada satu kendala di perjalanan menuju pos 5, tetap sama di situ, di pertengahan, temen gue ngap katanya. Kenapa? Padahal setahu gue dia nggak punya asma, nggak punya nggak punya penyakit apa-apa, tapi kok tiba-tiba ngap. Kata gue, ya udahlah nggak apa-apa. Gue kasih rokok nih, orang ngap dikasih rokok malah makin ngap ya. Gue kasih rokok sembuh. Gue kasih rokok sembuh dia, jalan lagi, namanya si Eki itu, sembuh, naik di puncak, nggak ada apa-apa. Itu udah kayak gunung pribadi, nggak ada pendaki sama sekali. Sepi, cuma gua doang berlima. Pas malamnya itu cuma gua berlima. Situ gua bangun tenda, gua tidur sendiri di luar. Tenda kiri kanan ada pada depan, gua tidur di tengah sendiri karena jaga logistik juga. Gua mau gadang, kata gua kan. Ya udah, mereka pada tidur, gua di luar sendiri. Wah, dingin, kata gua tutupin nih flysheet. Jadi flysheetnya tuh dibikin kayak lorong, gua tutupin. Gue tidur. Nah, di sini gue mimpi. Mimpinya ini persis pas hari itu juga. Gue pakai baju itu, tenda bentuknya kayak gini. Teman-teman gue tidurnya kayak gini, udah persis semuanya sama. Yang beda, flysheetnya ini kebuka, nggak ketutup. Gue liatin ada pendaki 2 orang datang. Pendaki 2 orang datang. Yang satu pakai topi, pakai buff, bawa carrier merah, pakai jaket hijau. Nah, yang satunya bawa carrier hitam, pakai flanel, rambutnya lurus kebagi 2. Terus gue tanya, "Bang, baru sampai?" "Iya bang, baru nyampe," katanya. Dilihat itu udah jam 12 lewat. Baru sampai. "Iya bang, baru sampai," katanya. "Oh ya udah bang, enak tuh di depan di situ, landai buat gelar tenda." "Iya bang, makasih," katanya. Yang pakai topi nih, dia jatuhin carrier. Kebangun langsung. Kebangun, sadar. Kok mimpinya kayak gini ya, kata gua. Ini mimpi apa bukan sih, kata gua gitu kan. Ini tempatnya sama, baju gua sama. Ini mimpi apa bukan sih? Cuman bedanya si flysheet ketutup. Gua buka buat mastiin ada orang apa enggak nih di luar. Gua buka, nggak ada ternyata. Nggak ada orang sama sekali. Tenda kita doang di situ tetap. Pagi-paginya tuh baru ada orang-orang yang tektokan kan banyak. Nah, pas gua turun lancar, gua nanya sama si Warepi. "Wah, semalam saya mimpi apaan?" Dia datangin 2 orang pendaki. "Oh, kayak gimana?" Satu pakai flanel, satu jaket hitam. Carrier-nya hitam sama merah. "Oh, tapi sama dia malah dibecandain. Ngasih nomor togel nggak?" katanya. Wah, parah nih, kata gua kan. Wah, parah nih. Kagak, Wak. Cuman gua ngobrol aja, interaksi sama dia. Ngobrol biasa gitu, baru datang iya katanya. Pas dia jatuhin carrier, gua kebangun. Wah, nggak apa-apa, itu cuma mimpi doang katanya. Oh, mimpi, ya udah, nggak apa. Gua nggak kepikiran. Nah, di situ gua baru cerita buat izin ceritain yang ini. Ya udah, silakan katanya. Si Wa ini. Iya, ke si Warepi ini. Ya udah, silakan katanya. Oh ya udah, gue udah dapat izin, makanya gue langsung kontak waktu itu kan. Gue ceritain sekarang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Yang dilarang pakai pakaian merah. Iya. Gue tanyain sama teman-teman gue,
nggak ada yang mau ngasih tahu. Nggak ada semuanya. Wah, Repi juga, wah biasa itu mah. Gitu-gitu doang. Pas ternyata yang ngasih taunya tuh malahan tentang pos 3 ini. Kandang Bagong ini. Kan ini nyaman nih. Iya. Poster nyaman kan. Gua tanya, kenapa ini dinamain Kandang Bagong? Emang banyak bagong di sini? Nggak ada katanya. Lah terus kenapa? Nggak tahu, pokoknya di sini tuh nggak boleh dipakai buat camp. Oke. Atau istirahat lebih lama tuh nggak boleh di sini katanya. Kata temen gue, kata si Andi ini. Nggak boleh katanya. Makanya dinamain Kandang Bagong. Itu buat nakut-nakutin. Supaya nggak diam di situ. Iya. Oh, emang kenapa kata gue? Oh nggak tahu katanya. Gue dengarnya kayak gitu kan. Oh ya udah. Nah dari situ gue cari tahu tentang yang larangan yang pakaian merah ini. Nah ternyata katanya gue dapat cerita lagi nih, karena kan kalau cerita kayak gitu banyak asumsinya ya, dari sana dari sini beda-beda tuh. Yang gue dapet di sana tuh sempat pernah ada pendaki cewek pakai baju merah sama temennya juga sama pakai baju merah juga. Nah si pendaki yang cewek ini ketinggal di atas, entah hilang atau meninggal, pokoknya dia nggak ada. Nah yang satunya ini kan pakai baju merah nih. Nah katanya kalau misalkan ada yang pakai baju merah nanti dia suka ikut balik kalau ketemu. Itu katanya, tapi gue nggak tahu ya itu mah, karena itu cerita dari orang-orang yang gue dapet. Nah ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bakal gue tanyain ke lu nih Bang. Ya, boleh. Si Uwa ini kan lu sebelumnya udah kenal sama Uwa ini? Sebelumnya gue enggak, cuman dia tuh ngeliat gue tuh kayak beda. Maksudnya beda tuh gue pas mau pulang aja waktu kemarin katanya udah nggak usah pulang, di sini aja sama Uwa. Besok ada trip lumayan katanya, ada duitnya kayak gitu. Enggak Wah, pengen pulang kata gue. Gitu. Tapi tiba-tiba dia langsung marahin lu, langsung nepuk punduk lu. Iya. Kayak mungkin berarti kayak udah paham ya. Iya. Tapi lu sendiri percaya kalau lu itu mungkin bisa kita katakan kodam lah mungkin. Iya. Memang lu masang apa gimana? Kalau dulu sih sempat kayak diisi kayak gitu ya, karena di semacam kayak paguyuban gitu. Atau lingkungan seni itu, gue sempat kayak diisi kayak gitu, tapi gue kayak percaya nggak percaya, soalnya kagak ada reaksi gitu loh. Nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek, cuman kata orang-orang sekitaran yang bisa lihat, katanya ya emang ada. Emang ada? Apa? Ya itu yang tadi. Bentuknya? Yang tinggi hitam. Tinggi hitam, matanya kuning. Yang durinya tajam. Ya, yang si bulunya itu tajam tapi halus. Berarti sosok yang temuin mungkin kodam lu ya di saat itu ya? Walau alam, kayaknya iya. Tapi karena gue orangnya percaya oke, adanya hal-hal gaib, tapi yang bikin gak percayanya kalau misalkan gue harus ngalamin sendiri. Itu yang bikin gue gak percaya sama sekali. Nah, ada satu kejadian yang gak masuk di akal ya. Itu malam hari tapi lu ngeliat dalam tenda kayak siang. Nah, itu justru gimana ya ininya? Kita menanggapi seperti apa tuh? Kayak gimana ya? Justru gue juga gak paham mungkin sampai sekarang. Tapi dibilang gue bohong, ya ini nyata. Gue yang ngalamin gitu. Iya. Ini terang kayak tenda siang-siang lah gitu ya. Iya, kayak misalkan ini kain dipakein lampu dari luar. Kita lihat dari sini, dari dalamnya. Nah, kayak gitu. Terang aja gitu. Tapi kadang gelap. Cuma lampu tenda doang mungkin Lampu tenda doang. Itu pun lampu tenda gua pasangnya di setelan yang redup, yang nggak terang-terang banget. Iya. Yang penting cuma buat nerangin sekitar aja berarti ya. Berarti apa sih gitu ya? Nah, justru itu gua juga sempat tanya sama Uwa, paham. Sempat dikasih tahu sama Uwa? Enggak. Gua juga nggak sempat nanyain apa-apa. Gua cuma mau cerita, gua nemuin ini. Oh ya udah, sok aja. Begitu aja. Gitu doang. Yang penting positif lah ya, positif, ininya ya, enggak sampai menjerumuskan lu ke yang hal-hal negatif gitu. Betul. Nah, sekarang juga Cinta Negara sekarang udah dikelola betul. Base campnya udah enak, jalur juga udah enak. Sekarang terakhir gua kesana udah mulai enak. Udah beda, sama tahun 2020 beda banget. Sama lu kan tadi sempat cerita lu pernah ngikut
padepokan ya, Iya. perguruan itu kayak semacam seni budaya, berarti kayak cakilan gitu. Iya, kayak Joget-joget, joget-joget, kuda lumping kayak gitu. joget gitu. Iya, Lu sempet masuk kayak gitu. karena dulu gue itu bisa dibilang apa ya, bikin lah, bikin alatnya. Kayak misalkan bikin kuda lumping, terus bikin kayak Iya. barongsainya, gue sempat ikutan bikin kayak gitu. Gue memang seneng sama seni, seneng sama seni. Emang nggak tertarik buat ke hal gaibnya, cuman waktu itu karena lingkungan lah ya, Iya. karena lingkungan, orang-orang juga semua pada ngulik, nyari, ya gue jadi ikutan. Secara nggak langsung ngikutin Secara alur alur. berarti. Iya. Tapi kan itu cakilan gitu pakai musik ya. Pakai musik. Lu pernah ngikut itu juga? Iya. Apa cuma bikin aja? Gue ikutan juga. Berarti sempet joget kesurupan juga? Iya, sempat juga. Cuman yang gue rasain kalau misalkan lagi di situasi kayak gitu, di pentas lah ya, Iya. di pentas itu, mata gue bisa lihat Oh. dengan jelas. Iya. Mata jelas kita lihat. Cuman si badan ini tuh nggak bisa kita kontrol. Ada yang gerakin Ada yang sendiri gerakin. Yang gue rasain tuh seperti itu. Oke, iya. Sampai gue makan makanan apa gitu. Beling. Kalau beling di lingkungan seni itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya. Tidak diperbolehkan. Ada yang minta juga nggak dikasih. Paling kayak padi itu ya. Ya padi. Kalau gue seringnya. Padang gitu enggak. Kalau gue seringnya ini kembang. Kembang. Iya kembang. Kalau gue seringnya kembang. Kembang apa? Mawar merah. Kalau nggak mawar putih. Itu dimakan. Dimakan. Sampai sekarang kalau misalkan gue ngerasain ada musik nih, udah mulai merinding misalkan. Lu pengen joget aja gitu. Nah gue langsung makan itu. Kalau makan itu hilang. Tapi lu kan tahu seni musik ya. Iya. Dan ada momen yang dimana lu sempet dengar suatu, mungkin tadi sempet bilang gamelan, tapi bukan gamelan ya. Iya. Kayak degungan gitu. Degung. Hampir sama gak musiknya kayak yang lu pelajari itu di seni? Disebut hampir sama ya, hampir sama. Karena alatnya pun hampir sama. Cuman ya ada banyak bedanya gitu. Yang sama itu dari bonangnya, dari gongnya itu sama. Oke, mungkin kayak lagunya, musiknya sama cuma lagunya berbeda mungkin seperti itu ya. Iya, benar. Oke. Yang gua dengar di puncak tuh kalau kalau suara gamelan itu kan Jawa ya, musik-musik Jawa. Kalau yang gua denger nih musik-musik Sunda. Gamelan ini musik Sunda kan? Gamelan musik Sunda. Kayak pernikahan lah, mau Iya. pernikahan. Nah, ada itu. Kayak degung Sunda. Gitu ya. Iya. Hampir sama seperti itu berarti. Oke, Bang Rendra, ini cerita lu menarik banget ya. Ini keren banget dari pendakian yang awalnya tadi sempat ada proses buat bansos ya. Iya, bansos. Yang ada tragedi bencana alam. Bencana alam. Banjir bandang. bandang yang di daerah Garut. Iya. Nah, itu sebelum pendakian atau sesudah pendakian lu supply Sebelum. bantuan itu? Sebelum. Jadi sebelum pendakian kita nyampe dulu ke base camp. Barang kita bawa semua kan di base camp. Nah, kita drop di base camp. Oh. Nanti dari oke. pihak base camp yang menyalurkan ke tempat itu Iya. gitu. Nah, setelah itu lu baru naik gitu. ya baru naik. Kita digratisin berarti naik gunung. Oh, enggak. Tetap bayar. Enggak, tetap kita bayar. Oke, Bang Rendra, thank you ya sekali lagi ya. Iya, Udah datang sama-sama. dan mau berbagi kisah pengalaman pendakian ini keren banget menurut gue. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan video lu pada malam kali ini, apa tuh Bang? Atau sepatah dua kata, atau lu mau punya quote gitu apa? Wah, kalau kuat nggak ada. Kalau misalkan buat titip pesan aja kali ya buat para pendaki yang sekarang, mungkin cuma mau ngingetin aja, nggak boleh bukan nggak boleh sompral, tapi harus menjaga adat setempat, harus mengikuti aturan lah itu. Sama satu lagi, tolonglah buat sampahnya, itu aja sih dari gua. Sampahnya bawa turun lagi ya. Ya, Kalau nggak mau bawa turun sampahnya lagi, nih. telan aja gitu ya di atas ya. Soalnya gua udah sering nih bukan kena tegur ya. Di rumah juga sampai ada 2 sertifikat reboisasi di Gunung Cikuray itu buat
ngambilin sampah opsi buat Opsi, ya. opsi gunung gua ikutan dari Bandung ke Garut kan lumayan. Iya. Sampahnya itu banyak. Terus kemarin juga pokoknya hampir gunung-gunung yang gua daki sampahnya parah. Gua nitip itu aja sih sama kawan-kawan daki buat sampahnya dibawa lagi turun. Oke. Nah, satu lagi kan tadi lu sekarang lebih fokus di private ya. Private. Untuk semua orang atau orang-orang tertentu aja tuh? Buat sekarang sih sama yang ini aja dulu, karena yang ini kayak pengen ekspedisian. Oh, oke. Ya, dari daerah Jawa Barat. Kemarin terakhir udah langsung ceramahnya udah beres. Nanti bulan depan kita jamah Jawa Tengah. Oh, oke. Setiap bulan sekali jalan terus. Ya, nah dan lagi-lagi gua yang jadi leadernya, gua yang jadi kaptennya. Mungkin mereka sudah percaya sama Ya. Gitu. Oke, Bang Alhamdulillah. Hendra. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak dan mungkin itu aja nih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.